Membahas Zionisme memerlukan ketelitian akademis untuk memisahkan antara aspirasi politik, identitas keagamaan, dan realitas geopolitik. Berikut adalah bedah objektif mengenai Zionisme berdasarkan literasi sejarah dan politik resmi. 1. Definisi dan akar ideologi. Secara terminologi, Zionisme adalah gerakan nasionalisme Yahudi yang muncul di akhir abad ke-19 dengan tujuan pembentukan dan perlindungan negara bagi bangsa Yahudi di tanah leluhur mereka, Eretz Israel. Dasar literasi, Der Judenstaat, Negara Yahudi 1896, karya Theodor Herzl. Herzl berargumen bahwa antisemitisme di Eropa bersifat endemik dan satu-satunya solusi bagi bangsa Yahudi adalah kedaulatan di wilayah sendiri. Konteks sejarah, gerakan ini lahir sebagai respon terhadap pogrom penganiayaan di Eropa Timur dan meningkatnya nasionalisme modern di seluruh Eropa. 2. Spektrum ideologi Zionisme. Zionisme bukanlah entitas tunggal yang monolitik. Terdapat berbagai faksi yang seringkali saling bertentangan. Jenis Zionisme, fokus utama, tokoh/basis, Zionisme politik, diplomasi internasional untuk mandat hukum atas tanah. Theodor Herzl, Zionisme buruh, membangun ekonomi melalui pertanian, kibbutz, dan struktur sosialis. David Ben-Gurion, Zionisme revisionis, menekankan hak sejarah dan kekuatan militer, sayap kanan. Z.F. Jabotinsky, Zionisme religius, keyakinan bahwa pemukiman di tanah tersebut adalah kewajiban agama, mitzvah. Abraham Isakuk. 3. Meluruskan mitos dan falasi. Kekeliruan. Untuk menghindari propaganda dan bias, kita harus membedah beberapa miskonsepsi umum. A. Zionisme vs Yudaisme. Mitos, semua orang Yahudi adalah Zionis atau Zionisme adalah Yudaisme itu sendiri. Fakta, Zionisme adalah gerakan politik. Ada kelompok Yahudi ortodoks, seperti Neturei Karta, yang menentang Zionisme karena alasan teologis, menunggu Mesias, dan banyak Yahudi sekuler yang mengkritik kebijakan negara Israel tanpa meninggalkan identitas Yahudi mereka. B. Kolonialisme pemukim, settler colonialism. Diskusi akademis, kritikus menyebut Zionisme sebagai bentuk kolonialisme karena melibatkan perpindahan penduduk ke wilayah yang sudah berpenghuni. Namun, pendukungnya berargumen bahwa ini adalah repatriasi, kembalinya penduduk asli ke tanah asal, berbeda dengan kolonialisme Eropa yang mengeksploitasi SDA untuk negara induk. C. Teori konspirasi Protokol Zion. Fakta dokumen The Protocols of the Elders of Zion telah terbukti secara ilmiah sebagai hoax/pemalsuan oleh polisi rahasia Rusia pada awal 1900-an. Mengaitkan Zionisme dengan rencana dominasi dunia global adalah fallacy yang berbahaya dan tidak memiliki dasar literasi sejarah yang valid. 4. Legitimasi hukum internasional. Eksistensi politik Zionisme, negara Israel, memiliki dasar hukum internasional yang formal. 1. Deklarasi Balfour, 1917. Dukungan Inggris untuk National Home bagi Yahudi. 2. Mandat Palestina, 1922. Liga Bangsa-Bangsa mengakui hubungan sejarah Yahudi dengan wilayah tersebut. 3. Resolusi PBB 181, 1947. Rencana pembagian wilayah, Partition Plan, yang memberikan legitimasi internasional bagi berdirinya negara Yahudi dan negara Arab. 5. Kritik vs antisemitisme. Sangat penting untuk membedakan antara anti-Zionisme, kritik negara, kritik terhadap kebijakan pemerintah Israel, ekspansi pemukiman di tepi barat, atau perlakuan terhadap warga Palestina. Ini adalah bagian dari diskursus politik yang sah. Antisemitisme, kebencian terhadap orang Yahudi sebagai etnis atau agama. Menggunakan kiasan antisemit seperti haus darah atau pengontrol Bank Dunia dalam mengkritik Zionisme adalah bentuk propaganda yang bias. Catatan penting, memahami Zionisme berarti mengakui adanya benturan dua aspirasi nasional yang sah, Yahudi dan Palestina, di tanah yang sama. Mengabaikan penderitaan salah satu pihak biasanya merupakan indikator terjebak dalam jebakan propaganda.